Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari yang berbahagia kita ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Kita boleh kembali dengan tubuh yang sehat. Sehat semuanya. Puji Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Persiapkan hatimu, seluruh keberadaanmu, biar kita benar-benar memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita selama 1 minggu. Kita boleh beraktivitas 2 jam. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya jemput kita semua yang bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Yesus. Setiap kami ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini. Kami memberkati tim musik, kami memberkati singers, kami memberkati semua yang hadir dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Biar kami boleh hanya memuliakan, meninggikan nama-Mu, biar Kami yang diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu secara khusus Pak Yanto yang akan menyampaikan firman. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan yang memberkati kami jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, dan kami percaya mungkin kami perlu ditegur, kami perlu dinasihati dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau buka ibadah ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, Tuhan berkuasa, Tuhan bertahta. Dia ada di tempat ini. Roh Kudusnya siap menjamah setiap hati-hati yang terbuka untuk menerimanya.
sebab itu beri yang terbaik untuk Tuhan. Buka hatimu, jadikan hidupmu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Sungguh hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Sungguh Engkaulah yang membuat kami terpesona atas setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, ini setiap kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Jamah setiap kami Bapa. Biarkan mulut kami menyembah Tuhan. Hati kami terangkat kepadamu. Ajarkan kami untuk memberi yang terbaik. Apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Ini hidup kami. Ini penyembahan kami Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, Bapa besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sukacita dari Tuhan. Kami yang mengharapkan mujizat, kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kami glorikan Serpong yang siap memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama serukan. Amin. Haleluya. Sekali lagi dong buat Tuhan, kita tak boleh setengah-setengah. Kita lihat kiri kanan, kita lihat apakah teman-teman kita yang datang bersukacita. Bila harus bersukacita, kita ada di rumah Tuhan. Karena apa? Karena di kiri kanan kita ada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kasih tas kiri kananku.
puji yang saya dan saudara. Kalau kiri kanan ada Tuhan, dalam hidup kita lebih lagi ada Tuhan. Haleluya. Dia Raja atas hidup kita. Amin. Silakan duduk umat Tuhan, dan saat ini kita memanggil adik-adik Ausungkin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu secara khusus untuk anak-anak kami yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memberkati mereka biar mereka boleh tetap percaya bahwa pertolongan kami adalah dari Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Bapa, pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu.
Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus berikan hikmat, marifat dari surga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti ibadah Awesome Kid. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta gereja selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 13 April 2025. Kami ucapkan shalom. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan GBI Glorari Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Adakah? Puji Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang setia, kita kasih tepuk tangan buat kesetiaan kita. Dan selanjutnya menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 April 2025. Dan ibadah doa kita ini akan berlangsung secara Zoom. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengakses link Zoom yang dibagikan di WA Group Jemaat. Jangan diabaikan. Kita sama-sama berdoa dari rumah kita masing-masing. Dan ibadah Zoom ini menara doa dilaksanakan pada jam 8 malam. Selanjutnya kembali dalam doa rantai para hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 April 2025 berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih rindu melakukan pergerakan perluasan wilayah SDK kita sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rumahnya untuk mengadakan komunitas-komunitas kecil, membentuk komunitas-komunitas bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari boleh menghubungi koordinator gereja kita. Dan mari Bapak Ibu kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, mengingat kembali pengorbanan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita. Kita akan memperingatinya dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 April. Sekali lagi jangan lupa hari Jumat 18 April kita bertemu kembali di gereja. Ibadah dilaksanakan hanya satu sesi saja di jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kesiangan, jam 11 tidak ada orang di tempat ini. Jadi bangun pagi kita ibadah jam 8 pagi, kita menikmati perjamuan kudus. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus dan siapkan seluruh hidup kita. Kita kembali mau mengingat pengorbanan Tuhan atas hidup kita dan akan dilayani oleh hamba Tuhan gereja kita Bapak Pendeta Tosamurapa. Dan kembali dalam ibadah raya Minggu 20 April kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, di mana hari ketiga Tuhan Yesus boleh bangkit. Kita merayakan kembali, kita mengenang kembali, dan kita ibadah ada 2 sesi seperti biasa. Di sesi 1 jam 8 hingga jam 10 pagi, dan ibadah sesi 2 di jam 11 hingga jam 1 siang. Dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid di jam 8.30 sampai jam 9.30 dan jam 11.30 hingga jam 12.30, serta disertai juga dengan ibadah Youth atau ibadah muda-mudi jam 9.30. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang terus mengulurkan tangannya untuk membantu pelayanan diakonia ini, agar pelayanan diakonia ini terus memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kita minimal 1 kali 1 bulan kita mengadakan pembagian berkat Tuhan, bukan pembagian, kita memberkati orang-orang di luar sana atau jemaat Tuhan yang ada yang membutuhkan partisipasi atau uluran tangan kita yang tidak terjangkau. Mari kita belajar mempraktekkan kasih ini melalui pelayanan kecil gereja kita diakonia. Tapi saya percaya, kita semua percaya pelayanan ini berdampak besar
bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan dukungan serta doanya. Semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita percaya diakonia gereja kita akan terus banyak memberkati mereka yang membutuhkan. Dan puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat gereja kita yang sudah melaksanakan ibadah HUT 9 tahun. Gereja kita boleh terus berjalan sampai saat ini. Kita berarti sudah melepas 9 tahun ya. Kita masuk ke tahun ke-10. Kita jadi jemaat Tuhan yang setia. Kita terus mendukung pelayanan gereja ini agar apapun yang dibuat di gereja ini semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini dokumentasi gereja kita. Ini para pengerja, dan sangat disayangkan ada beberapa jemaat dan pengerja yang tidak bisa menghadiri karena halangan, ada yang masih kerja. Dan hanya itu, puji Tuhan, itu saja. Dan nantikan foto-foto, sudah dilihat di foto-fotonya di grup jemaat. Dan puji Tuhan, sekali lagi semua berkat doa, dukungan, partisipasi Bapak Ibu semua sehingga boleh terlaksana HUT gereja kita yang ke-9. Dan ini juga dokumentasi ibadah wanita bagi Kristus yang sudah berlangsung kemarin 12 April. Dan setiap wanita yang hadir di tempat ini semua membawa pulang berkat rohani yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan khusus, dukungan doa, pelayanan khusus, pelayanan konseling, baptisan, atau kunjungan, boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan gereja kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani kita semua dengan sukacita, atau Bapak Ibu boleh menelpon di hotline gereja kita di 0811 9622 016. Puji Tuhan, sekian warta gereja, dan terus dukung pelayanan di tempat ini, setiap kegiatan-kegiatan ibadah, agar semuanya terlaksana dengan baik, setiap program-program gereja kita terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kita, yang menegur kita, yang mendidik kita. Biarlah kita buka hati kita untuk menerima setiap benih firman Tuhan itu. Mari tundukkan kepala, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami buka pendengaran kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk diisi dan disirami dengan kebenaran Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Kami percaya kehadiran-Mu yang nyata di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta, Engkau yang disukakan dan dihirankan karena kami umat kepunyaan-Mu yang beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda kami datang, sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kemenangan, kami terima sukacita, damai sejahtera, bahkan kami menerima kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, diajar, dibentuk, dinasihati oleh firman-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami semua siap diberkati hanya di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya boleh katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang mulia buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau sudah boleh silakan duduk, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Ya, pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Dan terima kasih juga buat Bapak Atos sebagai gembala jemaat tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, saudaraku kalau nggak kenal nggak disayang gitu ya. Daripada saudara bertanya, ini siapa pendeta gedut di depanku nih? Dia teriak-teriak lagi gitu ya. Jadi lebih baik saya memperkenalkan diri dulu begitu ya. Nama saya Pendeta Haryanto Winata. Saya gembala jemaat Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo di Taman Polis Gagah, Kota Tangerang ya. Dan saat ini Tuhan juga mempercayakan saya untuk menjadi wakil ketua 2 di Badan Pengurus Daerah Provinsi Banten Gereja Betel Indonesia. Dan Tuhan juga mempercayakan kepada saya untuk menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa di Barito ya. Dan saat ini saya dipercaya sebagai Direktur Program Pasca Sarjana. Saya sudah menikah, saudaraku, 1 orang istri saja ya. 1 aja bapak-bapak, 1 aja dia nggak habis-habis, malah dia mengembang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama wanita, yang kedua perempuan, yang ketiga cewek. Jadi katanya bapaknya doang yang ganteng gitu ya, karena bapaknya doang yang laki-laki gitu ya. Puji Tuhan. Dan hari ini saudaraku, saya bersuka cita kalau saya boleh bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Kita boleh beribadah bersama-sama dan kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Tapi saya mau tanya dulu sama saudara ya. Jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini yang mau kaya? Boleh angkat tangan? Amin. Yang mau kaya. Ada yang tidak angkat tangan? Sini saya doain biar miskin. Enggak gitu ya. Ya, hari ini saudaraku kita mau belajar ya. Tetapi saya percaya kita tidak seperti orang yang kaya ini ya. Karena ini adalah orang kaya yang bodoh ya. Oke, boleh ditayangkan multimedia? Iya, temanya orang kaya yang bodoh. Kita akan lihat Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Supaya saudara mengerti jalan ceritanya, saya akan bacakan dengan cepat nats ini supaya saudara memperhatikannya baik-baik. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku
menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kita baca ayat 21 sama-sama. 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oke, saudaraku, ini adalah cerita yang menarik sekali. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, diceritakan ada seorang kaya yang punya banyak sekali hasil dari tanahnya, ditimbun di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau orang zaman sekarang bilang ini orang kayaknya buat dipakai 7 turunan aja nggak habis-habis gitu ya. Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi ini orang yang punya banyak sekali barang yang disimpan di dalam gudangnya, di dalam lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi Tuhan bilang orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Sekali lagi, Tuhan bilang orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Oke, boleh lanjut multimedia. Dan waktu saya pelajari, saudaraku, arti kata bodoh itu artinya tidak berakal, dari kata apron. Ya, dalam bahasa aslinya menggunakan kata apron, tidak berakal. Kalau bahasa kasarnya, gak punya pikiran. Lebih kasar lagi, gak ada otaknya gitu. Kira-kira begitu ya. Ini benar, saudara, ini kan bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab kan selalu dihalusin begitu ya. Tapi bahasa aslinya, saudaraku, keras, saudaraku. Tuhan bilang orang ini tidak berakal, tidak punya pikiran. Saya jadi teringat, saudaraku, iklan salah satu provider ya. Di situ ada Cak Lontong lagi baca koran sebagai ayah. Lalu ada Tike yang dulu gemuk sekarang jadi kurus. Ceritanya dia lagi sakit gigi gitu ya. Dia pakai koyo pegangin pipinya gitu. Lalu ada si Cika Jessica yang jadi anak dengan polos ya di depan tukang sayur. Sayur gitu ya, kenceng-kenceng. Si Tika lagi sakit gigi dengar tukang sayur teriak-teriak, marah. Ini tukang sayur punya otak ke sih? Si Cika dengan polos nanyain, "Bang, sayur punya otak?" Dijawab tukang sayur ya, "Otaknya habis, Neng." Mak, otaknya habis gitu ya. Nah ini saudara ya, apron, maaf, otaknya habis, Neng gitu ya. Tidak punya akal. Satu yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan bilang dia orang kaya, tapi orang kaya yang bodoh? Padahal kalau kita pikir, orang mau jadi kaya pasti dia pinter kan? Dia nggak pinter akademik, tapi dia pinter pasti bersosialisasi begitu ya. Tapi kenapa Tuhan bilang dia orang yang tidak berakal, tidak punya pikiran? Hari ini kita coba mau gali dan pelajari supaya saudara dan saya boleh jadi orang kaya. Ya, kita tidak anti dengan kekayaan. Dengar baik-baik ya, kekristenan tidak anti dengan kekayaan. Abraham, Ishak, dan Yakub, bapa leluhur orang percaya, mereka diberkati dengan luar biasa dalam kekayaan. Firman Tuhan bilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu, maka dia memperoleh hasil 100 kali lipat. Maka dia menjadi kaya, semakin hari semakin kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Jadi kekristenan tidak anti dengan kekayaan. Tapi hari ini kita mau belajar supaya kita jangan jadi orang yang kaya tapi bodoh.
Ya. Oke, yang pertama, kenapa orang ini disebut orang kaya yang bodoh? Firman Tuhan bilang ayat 15 begini, saudaraku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, apa saudaraku? Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku, kenapa orang kaya ini dibilang orang yang bodoh? Ternyata saudaraku, orang kaya ini dia menggantungkan harapan hidupnya, dia menggantungkan andalan hidupnya kepada harta, kepada kekayaan yang dia miliki. Makanya Tuhan bilang dia orang bodoh. Hati-hati saudara ya. Ada begitu banyak orang yang berpikir sama seperti orang kaya ini. Rasanya kalau saya punya banyak uang, kalau saya orang kaya, pasti hidup saya bahagia. Berapa banyak orang yang punya pemikiran begitu? Hati-hati saudaraku. Jangan-jangan kita disebut sama Tuhan, ini orang bodoh. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang saudaraku, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, sekalipun kau banyak uang, kau banyak harta, kau punya kekayaan yang berlimpah-limpah, hidupmu dan hidupku tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Amin. Sekali lagi saudaraku, kebahagiaan hidup kita tidak tergantung daripada apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Saya mau kasih contoh sama saudara biar saudara mengerti betul tentang perkara ini. Di era tahun 50-60an, generasi di atas saya pasti mengenal seorang artis yang begitu ngetop luar biasa. Namanya Marilyn Monroe. Tahu ya? Sampai saking terkenalnya saudaraku, sekarang di Amerika dibuat patungnya tinggi sekali, besar, dan gaya khasnya kan. Pakai kemben, jadi wanita pirang, pakai kemben, lalu gayanya apa saudara? Gitu kan, roknya kejibrak gitu kan. Sampai konon katanya, kalau lagi hujan, orang berteduh di bawah roknya itu, di atas patungnya itu, di bawah roknya gitu. Ya, saking terkenalnya saudaraku. Ya, Marilyn Monroe ini terkenal sekali saudaraku. Saya mau katakan nih, dengar baik-baik nih. Apa yang dicari orang, khususnya apa yang dicari wanita, dia punya semua. Dia punya semua. Pertama, kaya. Tajir melintir, nek. Tajir, betul-betul kaya raya. Bukan hanya kaya, tapi cantik. Dia kayak Toshiba, dunia mengakuinya. Bener saudaraku. Siapa yang bilang Marilyn Monroe jelek? Ada gangguan gitu kan? Cantik sekali. Sudah kaya, cantik, apalagi terkenal. Sekarang orang demi terkenal mau punya follower, punya subscriber banyak, rela lakukan apa saja untuk supaya terkenal. Dia mah nggak perlu begitu, emang udah terkenal. Bahkan dia sudah almarhumah puluhan tahun yang lalu, sampai hari ini orang masih bikin patungnya gede-gede untuk mengingat dia. Sampai hari ini kalau kita ke salon-salon, masih ada fotonya dia. Ini real, terkenal sekali. Sudah kaya, cantik, terkenal. Apalagi saudaraku, punya pasangan yang oke-oke. Dia mah kayak mobil saudaraku. Pakai bosen, tuker dengan yang baru. Bosan lagi, tuker lagi dengan yang baru. Dan laki-laki yang jadi pasangannya itu bukan laki-laki biasa saudaraku. Orang-orang hebat yang jadi pasangannya. Orang-orang terkenal yang jadi pasangannya. Harusnya orang model kayak begini hidupnya bahagia dong. Iya dong, orang kayak begini mah, ini kan yang dicari orang kan, kaya, cantik, terkenal, punya pasangan yang oke. Harusnya hidupnya udah bahagia banget. Tapi tahu nggak dia meninggal bagaimana? Ya kesimpulannya bunuh diri. Ada yang bilang
overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Ini apa? Nggak suka nonton Instagram ya, jadi ada yang bilang minumlah Baygon sayang. Jadi ada yang bilang overdosis, ada yang bilang minum racun serangga. Kesimpulannya dia mati bunuh diri. Saya mau tanya sama saudara ya, ada nggak orang yang saking bahagianya, Pak Ato, karena saya terlalu bahagia, saya terlalu senang, jadi saya memutuskan besok saya mau mati bunuh diri. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Itu mah bukannya senang, bahagia, itu mah otaknya udah kurang 1 on gitu ya, udah ada gangguan kejiwaan gitu kan. Kenapa orang memilih mati bunuh diri? Kenapa? Apa kira-kira? Stres, betul ya? Tertekan, depresi, apalagi? Kesimpulannya, karena hidupnya tidak bahagia. Makanya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau gitu benar dong ayat ini. Apa yang Yesus katakan benar ya? Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidup saya, hidupmu tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Yang percaya boleh bilang amin. Sebab itu sekali lagi saya mau tekankan pagi hari ini, jangan jadi orang bodoh. Jangan pernah engkau berharap, jangan engkau menggantungkan andalan hidupmu kepada harta, kepada kekayaan. Ya, jadilah kita pribadi yang menaruh harap andalan kita hanya kepada apa? Kepada Tuhan. Maka engkau menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Dan saya melihat saudaraku berdasarkan ayat ini, firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa dasar penyebab kenapa orang bisa menggantungkan harapan hidupnya, andalan hidupnya kepada kekayaan, karena ketamakan. Apa itu tamak? Serakah. Apa lagi? Apa itu tangsin? Bahasa kayaknya keluar. Tamak itu serakah, tamak itu rakus. Kalau anak muda bilangnya apa? Maruk. Ini orang udah kena roh marukisme. Udah punya banyak, kepingin lebih banyak lagi, kepingin lebih banyak lagi, kepingin lebih banyak lagi. Nggak pernah kenal kata cukup, nggak pernah kenal kata puas, nggak pernah bisa bersyukur. Berasanya kurang terus. Itu tamak. Kalau dalam bahasa kamusnya dibilang loba, satu niat hati yang ingin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Hati-hati saudara. Penyebabnya karena ketamakan. Akhirnya kita mengandalkan harapan hidup kita gantungkan kepada harta kekayaan. Karena ketamakan, keserakahan. Dan berita yang tidak enaknya saudaraku, ternyata ketamakan, keserakahan itu adalah penyakit laten semua orang. Disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, sebenarnya saya, saudara semua punya potensi untuk jadi orang serakah. Dari tampangnya kayaknya saya nggak gitu Pak Pendeta. Kita buktikan ya, kita buktikan. Tadi waktu mau ke gereja udah makan belum? Oh belum. Ini anggapnya ya. Anggapnya ya, kita sudah makan semua dari rumah sampai kenyang sekali ya. Anggapnya kita sudah makan sampai kenyang dari rumah, ya. Lalu selesai ibadah, Pak Gembala bilang begini, saudara-saudara, selesai ibadah ini kita akan cari restoran yang paling enak, bila perlu yang paling mahal, kita makan-makan. Pertanyaan saya, makan lagi nggak saudara? Ayo, makan lagi nggak? Gue tahu deh. Nah itu, gue tahu deh siapa deh gitu ya. Pak, saya sudah kenyang Pak. Bungkusnya Pak, bungkus. Indonesia banget begitu ya. Makanya saya bilang begini ya. Untung cerita
Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa sisanya? 12 bakul. Itu ceritanya ada di Israel, betul ya? Kalau di Indonesia nggak ada sisa. Bawa bungkus mereka, bawa kantong kresek mereka, masukin semua kantong gitu. Selesai. Makanya sekali lagi saudaraku, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, sebenarnya kita ini punya potensi untuk jadi orang seraka. Makanya Tuhan Yesus bilang pada ayat 15 tadi saudaraku, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketakutan. Karena nggak ada orang yang kebal saudaraku. Ya, ini penyakit semua orang. Orang bisa jatuh kepada keserakahan. Makanya firman Tuhan bilang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab sekalipun hartamu berlimpah, hidupmu tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Ini ada satu ayat pembanding juga ya. Kolose 3 ayat 5. Sekarang Bapak Ibu yang bacalah, nanti tidur lagi ngantuk. 2, 3. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Seringkali saudaraku kita berpikir bahwa ketika kita bicara tentang keduniawian ya, aduh Pak, dia masih duniawi banget Pak, lihat aja di handphonenya, video porno semua Pak. Kita hanya berpikir soal hawa nafsu, nafsu jahat begitu ya, hanya tentang seksualitas gitu. Kita nggak sadar loh saudara, waktu kita menjadi orang yang tidak pernah mengenal kata cukup, nggak pernah bisa bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, rasanya kurang terus. Kita jadi orang yang serakah, kita jadi orang yang tamak. Hati-hati loh, kita sedang keduniawian yang sama dengan penyembahan berhala. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku. Kenapa Tuhan bilang orang yang kaya ini orang yang bodoh? Karena dia menggantungkan harapan hidupnya, andalan hidupnya kepada harta dan kekayaan. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena ketamakan. Amin. Oke, lanjut multimedia. Yang kedua, kita lihat ayat 19 saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya tambahin. Ini kan perkataannya si orang kaya itu kan. Dia bilang sama jiwanya, sekarang sudah banyak harta yang tertimbun di lumbungku. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kira-kira begitu ya. Kenapa Tuhan bilang dia bodoh? Karena dia melupakan Tuhan. Sekali lagi, camkan baik-baik. Kita nggak anti dengan kekayaan, tapi jangan pernah lupa bahwa kita bisa kaya, kita bisa memiliki, kita bisa punya, itu semua karena Tuhan. Orang yang kaya ini saudaraku, dia melupakan Tuhan. Dia pikir bahwa kalau dia kaya, dia sukses, dia punya banyak harta yang tertimbun di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya, itu semua karena hasil usahanya, hasil pekerjaannya sendiri, tanpa sadar bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Saya mau disclaimer dulu ya. Jadi jangan pernah berpikir gini, oh kalau begitu ya udah Pak, saya nggak usah usaha Pak ya, saya nggak usah kerja ya, saya tidur aja di rumah nanti juga berkat Tuhan dan mengalir. Ya enggak, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil ya, itu jelas gitu ya. Ada pepatah mengatakan kita memang segala sesuatu tidak bisa dibeli dengan uang, tapi segala sesuatu perlu dibeli dengan uang. Memang uang nggak dibawa mati, betul. Tapi nggak punya uang, hidup setengah mati. Iya, ini kan real gitu ya. Makanya saya disclaimer dulu nih gitu ya. Makanya sekali lagi tuh, yang mau ditekankan di sini
Jangan lupakan Tuhan. Kalau engkau kaya, engkau sukses, engkau berhasil, engkau punya hari ini, ingat, betul itu pekerjaanmu, itu usahamu, tapi jangan lupakan bahwa ada tangan Tuhan menyertai dan memberkatinya, membuat apa yang kau kerjakan jadi berhasil. Saya, saudaraku, kalau saudara lihat tampang saya kan, tampang begini kan nggak bakal mau jadi pendeta, full timer lah gitu ya. Jadi gembala jemaat, tinggalin semuanya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau nggak disuruh Tuhan juga saya nggak mau, saudaraku. Saya dari kecil sudah melayani pekerjaan Tuhan. Disuruh sekolah Alkitab, siapa yang mau jadi pendeta? Nggak lah gitu ya. Tapi Tuhan panggil saya jadi hambanya, ya, full timer, saudaraku, full heart, sepenuh waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebelumnya, saudaraku, saya mulai dari bekerja sampai akhirnya dipercaya sampai akhirnya pegang satu perusahaan, ya, jadi anak perusahaan gitu, jadi direktur marketing, saudaraku. Dulu pembina saya datang ke kantor, lalu dia bilang begini, "Har, apa yang kamu kerjakan ini?" Ini mohon maaf nih, kata-katanya agak kasar gitu ya. "Apa yang ada padamu, sekalipun ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang mungkin orang pandang seperti kotoran. Tapi kalau tangan Tuhan memberkati, kotoran ini berubah jadi emas. Tapi dengar baik-baik, kalau tangan Tuhan undur daripadamu, meninggalkan engkau, emas berubah jadi kotoran." Pernah lihat orang yang usaha ini gagal, buka ini bangkrut, kerja di PHK, pokoknya hidupnya selalu gagal maning begitu ya. Pokoknya gagal terus. Pernah lihat orang kayak begitu? Hati-hati, saudara. Jadi kita mesti sadar kalau kita sukses, kita berhasil, kita mencapai sesuatu, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena ada tangan Tuhan memberkati. Karena itu jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Kenapa Tuhan bilang orang kaya ini orang bodoh? Karena dia melupakan Tuhan. Dan dengar baik-baik. Ini cirinya paling nyata, saudara ya. Orang kalau sudah lupa, dia kaya, dia sukses, dia punya banyak harta, dan dia lupa bahwa itu berkat dari Tuhan. Cirinya paling nyata dan pasti, dia pasti langsung jadi sombong, belagu. Itu udah pasti, ya. Orang yang melupakan Tuhan dalam kekayaannya pasti akan jadi orang yang sombong. Karena itu saya mau bilang, saudaraku, ya, orang percaya harus sadar dan mengerti bahwa semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Ini ada satu cerita nih. Satu kali, saudaraku, ada OKB. Apa itu OKB? Nah, itu mah orang kaya baru, itu mah udah lama. OKB, orang kaya belagu. Ini masuk ke sebuah rumah makan yang besar, yang mewah. Lalu dia panggil pelayannya. Pelayan. Lalu pelayannya dengan sopan memberikan buku menu, saudaraku. Begitu dia lihat buku menu, saudaraku, orang kalau lihat buku menu yang dilihat apanya? Ya menunya kan, makanannya. Ini enggak, saudaraku. Yang dia lihat harganya, saudaraku. Begitu dia lihat 5 digit geser, 6 digit geser, 7 digit geser. Dia mau cari yang 8 digit, sekali makan puluhan juta. Wih, keren nggak, saudara? Akhirnya dia ketemu, saudaraku, yang 8 digit. Lalu dia tunjuk, "Saya mau yang ini." Karyawannya, pelayannya dengan ramah berkata, "Mohon maaf Pak, yang itu tidak bisa." Kurang ngajar kamu ya. "Saya sanggup bayar. Saya mau yang ini." Sekali lagi Pak, mohon maaf, nggak bisa Pak yang itu. Saya panggil bos kamu ya. Sekarang juga saya pecat kamu. Bukan begitu Pak. Masalahnya yang Bapak tunjuk itu nomor telepon di sini Pak, bukannya makanan itu. Hati-hati, saudara ya. Orang kalau sudah belagu, ya lupa dia bahwa apa yang dia punya datangnya dari Tuhan. Ya, oke, lanjut multimedia. Nah, ini kita belajar, saudara ya, dari seorang yang bernama Daud, orang yang luar biasa. Satu Tawarik
pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepada. Saudaraku, ini sebuah cerita. Daud punya satu kerinduan untuk membangun rumah buat Tuhan. Waktu dia menjadi raja atas seluruh Israel, dia dibangunin sebuah istana, sebuah rumah yang begitu besar, mewah, dan indah. Dia langsung teringat, aku tinggal di tempat yang begitu mewah, sementara tabut perjanjian Allah, gambaran tentang hadirat Allah, hanya ada di sebuah kemah. Lalu Daud terbersit, ini pemikiran yang out of the box gitu ya, pemikiran yang nyeleneh gitu ya. Karena selama ini dari zaman Musa, yang namanya tabut perjanjian itu cuma ditaruhnya di kemah. Tapi Daud punya sebuah terobosan, saya mau bangunin istana buat Tuhan, saya mau bangun bait buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nggak boleh kamu yang bangun, karena tanganmu penuh dengan darah. Nanti putramu Salomo yang bangun. Lalu, apakah Daud berdiam diri? Enggak, saudaraku. Kalau saudara nanti baca 1 Tawarik pasal 29 dari ayat yang pertama, saudaraku, Daud bilang ini adalah pekerjaan besar. Dan Daud mempersiapkan emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, kayu untuk barang-barang kayu, besi untuk barang-barang besi, dan batu-batu yang indah-indah. Dan karena cintanya kepada rumah Tuhan Allahnya, dia masih memberikan lagi emas dan perak kepunyaannya sendiri. Oh, jadi saudaraku, Daud itu nabur di rumah Tuhan begitu banyak, all out apa yang dia punya, semuanya dia tabur, saudaraku. Tapi bukan dia berbangga hati. Nanti tolong ya, nanti tolong bikin prestasi di depan bait suci. Inilah bait suci, made in Daud bin Isai. Enggak begitu, saudaraku. Daud bilang apa? Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini? Persembahan yang kami berikan, yang kami bisa bawa kepadamu saja, ini semuanya datang dari Tuhan. Ini orang yang luar biasa, saudaraku. Sudah hebat, kaya raya, terkenal, punya kejayaan, tapi dia rendah hati. Bahkan dia berkata semuanya itu datangnya dari Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Jangan lupakan Tuhan. Dan yang terakhir, oh ini kata-kata mujizat ya, yang buta melihat, haleluya. Jadi minimal pulang masih bawa 1 poin gitu ya. Oke, yang terakhir, saudaraku, coba kita lihat ayat 21, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kamu kerja? Iya. Kamu usaha? Iya. Duitnya buat siapa? Ya buat saya. Buat siapa lagi? Buat istri saya. Buat siapa lagi? Iya buat anak saya. Buat siapa lagi? Buat orang tua saya. Buat siapa lagi? Ya buat saya. Buat siapa lagi? Buat saya. Uang saya yang kerja. Maka dia tidak kaya di hadapan Allah. Kenapa orang kaya ini dibilang orang yang bodoh? Karena orang ini, saudaraku, punya kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi hanya dinikmati, hanya untuk hidup yang sekarang ini, hanya untuk kesenangan dunia yang sekarang ini. Dia nggak pernah pikirkan tentang dunia yang akan datang, kehidupan yang kekal, untuk mempergunakan hartanya. Maka Tuhan bilang dia orang bodoh. Bisa dimengerti, saudaraku? Ya, orang kaya ini hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan hidupnya yang sekarang ini. Ada berapa banyak, saudaraku, orang kerja, usaha mati-matian, berlimpah banyak hartanya, hanya untuk apa? Happy-happy. Oh, gua mau jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, gua mau begini. Ya silakan, ya fine lah, duit-duit lo gitu kan. Tapi dengar nih baik-baik. Dengan kekayaan yang kita punya, dengan harta yang berlimpah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita,
itu bisa kita pergunakan, saudaraku. Bukan hanya untuk persiapan kebahagiaan hidup yang sekarang ini, tapi untuk kebahagiaan hidup yang akan datang. Saudaraku, padahal dengan harta yang dia miliki, dengan harta yang berlimpah-limpah itu dapat dipergunakan untuk memupuk pahala dalam kehidupan, dalam kekekalan. Ini ada sebuah nats, boleh lanjut multimedia? Oke, ayat pembanding ya, Lukas 16 ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus sampai memuji kepada seorang bendahara yang tidak jujur. Ini menarik nih ceritanya ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan apa saudara? Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini saya mau disclaimer dulu nih saudara ya. Ada begitu banyak orang Kristen yang mempergunakan ayat ini salah kaprah, saudaraku. Ya, salah kaprah. Dia pikir ayat ini mengesahkan saya boleh berkolusi, saya boleh nyogok orang, saya boleh KKN gitu ya. Hati-hati saudaraku, ini nggak bicara soal begitu ya. Dia pikir ayat ini ngajarin, oh kalau gitu memperlancar segala urusan, sogok aja, bayar aja. Lalu katanya itu sah karena Alkitab mencatat gitu ya. Itu salah tafsir, nggak begitu saudaraku. Kenapa Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur ini? Karena bendahara yang tidak jujur ini saudaraku, kalau saudara pelajari ceritanya, dan ceritanya kan dia jadi bendahara yang nggak jujur, ketahuan korupsi, lalu mau dipecat sama tuannya. Sebelum dia dipecat, dia panggilin tuh orang-orang yang punya hutang sama tuannya. Punya hutang berapa? 100 tempayan minyak. Oh, saya bikin surat hutang baru, jadi 80 tempayan aja, diskon 20 tempayan. Jadi kan ini orang-orang kan hutang budi nih, hutang budi semua. Nanti waktu dia dipecat, waktu dia udah nggak punya lagi penghasilan, dia bisa numpang hidup sama orang-orang ini. Dia bisa numpang nafkah sama orang-orang ini. Makanya Tuhan bilang orang ini cerdik mempergunakan hartanya untuk hari depan. Maksudnya Tuhan adalah kita seringkali orang-orang yang percaya dalam Tuhan, ketika punya harta hanya dihabiskan untuk kesenangan sekarang ini, kehidupan dunia sekarang ini. Kita nggak pernah berpikir tentang kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Padahal kalau kau pergunakan harta itu untuk mempersiapkan pahala di kehidupan yang akan datang, itu jauh kita bisa memperoleh banyak hal dari apa yang kita punya. Kalau kau mau tabur di gereja Tuhan, kau dukung pekerjaan Tuhan, kau berkati orang-orang yang berkekurangan, tanpa kita sadari saudaraku, taburan kita itu akan menjadi pahala besar di dalam kekekalan kita. Kita akan mempunyai mahkota yang besar. Kenapa? Karena dari harta yang kita miliki, kita pergunakan dengan bijaksana. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita, jangan jadi orang yang bodoh. Ya. Kenapa Tuhan bilang orang kaya ini orang bodoh? Yang sekali lagi, yang pertama karena dia gantungkan harapan hidupnya sama hartanya. Jangan, hidupmu dan hidupku tidaklah tergantung dari harta kekayaan kita. Amin. Yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia melupakan Tuhan. Kita kaya, kita sukses, kita berhasil, kita memiliki, betul kita bekerja, betul kita berusaha, tapi sadar dan ingat, jangan lupakan Tuhan. Ada tangan Tuhan memberkati. Kalau tangan Tuhan meninggalkan kita, apapun yang kita kerjakan pasti gagal. Karena itu harus kita tetap andalkan Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, kenapa Tuhan bilang dia bodoh? Karena dia tidak mempergunakan harta untuk kekekalan, hanya untuk kesenangan hidup sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Yuk kita akan pujian, katakan ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yuk kita berdiri bersama-sama. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai saat inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai dalam roda kebenaran sampai dalam roda kebenaran sampai. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu sudah ditaburkan buat setiap kami, biar sungguh-sungguh kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana di dalam berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, dalam harta kekayaan, uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar kami boleh dengan bijaksana mempergunakannya, sehingga kami boleh menjadi orang-orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Bapak saudara, saya mohon maaf, saya mau langsung jalan karena ada pelayanan lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Kiranya kita semua di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kembali mengajarkan kami untuk bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mempergunakan setiap berkat yang Tuhan titipkan bagi kami dengan baik, dengan bijaksana, dan biarlah firman Tuhan itu yang sudah kami dengarkan boleh mengambil bagian di tempat hati kami yang terbaik, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik yang kami punya Tuhan. Kecil besar yang kami berikan, korban persembahan sebagai korban syukur kami kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, yang sudah memberikan, baik juga yang belum bisa memberikan korban persembahan. Tuhan balas berkat dari tempat yang maha tinggi. Ini persembahan kami Tuhan, kami mau sama-sama memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi, mari katakan amin. Puji Tuhan. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
belajar Tuhan untuk diberkati tetapi tidak menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang diberkati tetapi orang yang tidak melupakan Tuhan, menjadi orang yang diberkati tetapi orang yang selalu menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, berkati hamba Pak Arianto Tuhan, berkati di dalam segala hal pelayanan pekerjaan dan apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan jemaat, Tuhan berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi, Engkau kembalikan segala sesuatu kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan. Berkati gereja kami di dalam pelayanan, Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tetapi kami yakin bahwa Engkau memberkati kami untuk berlanjut dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang tertinggi sampai terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para legislatif, pada yudikatif, pada polisi, tentara, dan semua yang pelaku ekonomi, kesehatan Tuhan. Engkau memberkati sehingga negara kami dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Segala perekonomian Tuhan, kebutuhan keluarga kami serahkan ke dalam tangan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Yang punya masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluarnya. Yang lalai Tuhan, Tuhan ingatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya hal yang dibutuhkan Tuhan, Engkaulah yang memberkati itu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang memberkati. Berkatilah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Yesus.